Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali pembelajaran, kita awali dulu dengan pembacaan doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Pada subtema 3, ayo menjadi penemu. Di pembelajaran pertama. Di pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari banyak tokoh-tokoh dari luar negeri sana ya, yang menjadi penemu di berbagai jenis. Dan itu semua bisa mengubah dunia dan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Pada hari ini kita akan mempelajari atau membaca sejarah tentang seorang tokoh nasional ya dari Indonesia ini, yang beliau juga tidak kalah penemuannya seperti para penemu yang telah dibahas sebelumnya, dan beliau juga dikenal sebagai Bapak Teknologi. Ia adalah Bapak Insinyur Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia ya, dan beliau adalah menjadi orang kebanggaan bangsa Indonesia. Ayo, silakan kalian baca pada halaman 113 di buku tema 3 buku siswa. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Pada masa kecilnya, Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB atau Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Ingenieur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produksi industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang.
Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Itu dirangkum dari berbagai sumber ya. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Apa topik masalah dari teks tersebut? Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Nah, jelaskan dan beri contoh. Masih ingat kan apa itu eksplanasi? Iya. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Silakan kalian jawab pertanyaannya, tulis pada buku tulis kalian ya. Mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kita mempelajari kembali tentang kosakata baku ya dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ini sudah kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, ini mengingatkan kembali lah. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Bisa kalian lihat di kamus KBBI. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, lembar kerja peserta didik pada bagian 1, kalian cermati kembali ya kosakata non baku pada teks eksplanasi sebelumnya di pembelajaran 6 kemarin. Ya, kalian baca kembali bacaan tentang pensil si kecil yang amat penting, halaman 106. Kemudian tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Kemudian buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Perhatikan penggunaan kalimat efektif pada kalimat yang kamu buat. Kemudian pada bagian keduanya, silakan kalian perhatikan ya kegiatan ekonomi yang ada pada gambar di sini. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Diskusikan bersama teman bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri. Berikan beberapa contohnya. Kemudian, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern, seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo. Kalian tuliskan hasil diskusinya pada tabel yang ada di sebelah kanan ini. Ya. Nanti diupload pada link tugas. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, teknologi itu banyak sekali manfaatnya ya, termasuk dalam bidang pertanian, dalam bidang industri juga kan. Nah, contohnya dalam bidang pertanian itu ada penggunaan traktor. Mesin traktor ini merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Kalau dulu menggarap sawah itu menggunakan sapi atau kerbau, nah itu kan membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, kemudian perawatannya juga kan lebih mahal. Tapi kalau dengan mesin ini ya, bisa menggarap sawah atau melakukan penggarapan sawah itu lebih cepat. Jadi teknologi dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia ya. Jangan sampai adanya teknologi itu malah membuat manusia menjadi kerepotan, tetapi justru dengan adanya teknologi maka pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Jadi mempermudah ya. Ini juga ditemukannya teknologi seperti truk atau mobil angkut itu untuk mempermudah manusia dalam bidang apa? Dalam bidang distribusi hasil produksi di pabrik ataupun hasil pertanian, hasil perkebunan itu kan didistribusikannya, disalurkannya ke para penjual, ke para
pengumpul itu kan distributor, ke penjual-penjual besar atau ke penjual-penjual kecil itu didistribusikan oleh kendaraan. Salah satunya adalah dengan truk. Mengalir kembali tentang menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel, pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian adalah sama besar. Kemudian, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Jadi, kita bisa membuat rangkaian listrik dan seri itu bersama-sama, ya. Kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran listrik. Ciri khas dari rangkaian seri yaitu hanya memiliki satu aliran listrik saja, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian lebih sedikit. Cahaya lampunya yang dihasilkan, nah ini cahaya lampunya agak redup ya kalau rangkaian seri. Nah, jika salah satu alat listrik dilepas dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka akan mengakibatkan alat listrik lain padam. Itu pada rangkaian seri. Adapun pada rangkaian paralel itu memiliki lebih dari satu aliran listrik. Karena ada cabangnya kan, ada cabang kabelnya, kemudian membutuhkan komponen yang lebih banyak juga, sehingga biayanya akan lebih besar. Tetapi cahaya lampu yang dihasilkan itu akan lebih terang, berbeda dengan pada rangkaian seri tadi. Kemudian jika ada salah satu alat listrik atau komponen listrik yang dilepas, maka pada bagian cabang lainnya listrik akan tetap menyala. Itu berbeda dengan pada rangkaian seri ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian akses LKPD-nya pada deskripsi ya. Kemudian akses soal evaluation juga pada deskripsi, dan pengumpulan tugas juga linknya ada pada deskripsi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.